Sebelum adanya kolaborasi antar 5 negara ASEAN ini, Indonesia sendiri telah melakukan berbagai terobosan dalam sistem pembayaran digital. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah mengukir sejarah baru di dalam perkembangan transformasi ekonomi digital. Bank Indonesia atau BI dan Bank Sentral 4 negara Asia Tenggara atau ASEAN resmi meluncurkan sistem pembayaran digital lintas negara. Keempat bank sentral ini yaitu Bank Sentral dari Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina resmi menandatangani kerjasama atau MOU dalam rangka mengimplementasikan sistem pembayaran digital lintas 5 negara ASEAN. Kerjasama sistem pembayaran digital lintas negara merupakan salah satu dari agenda di konferensi tingkat tinggi atau KTT G20. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 yang dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 di Bali. Sebanyak 17 kepala negara hadir dalam KTT G20 di Bali. Pemerintahan Jokowi telah berkomitmen mempercepat pemulihan perekonomian global bersamaan dengan gelaran presidensi G20 Indonesia. Hal itu sejalan dengan tema G20 yaitu Recover Together, Recover Stronger. Ada 3 isu utama yang diangkat Indonesia sebagai presiden dalam KTT G20, yang meliputi transisi energi yang berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global. Transformasi ekonomi digital semakin memudahkan kegiatan kita sehari-hari, baik dalam aspek produksi, keuangan, maupun konsumsi setiap orang. Ekonomi digital merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang disingkat dengan AI. Ekonomi digital dapat membuat perubahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli kebutuhan sehari-hari, kita bisa melakukan transaksi berbelanja secara online di rumah, tanpa harus pergi ke toko lagi seperti dulu. Transaksi belanja menjadi lebih praktis dan kita bisa menghemat banyak waktu. Adanya kegiatan ekonomi digital menawarkan berbagai kemudahan yang secara otomatis akan membuka banyak peluang bagi pertumbuhan ekonomi secara luas di Indonesia. Khusus untuk sektor keuangan atau finance track, salah satu isu penting yang menjadi perhatian di presidensi G20 adalah pengembangan pembayaran antar negara atau cross-border fast payment, Open API, atau Application Payment Interface, serta Quick Response atau QR Code. Kerjasama beberapa bank sentral di Asia Tenggara bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi digital di sektor keuangan. Sebelum adanya kolaborasi antar 5 negara ASEAN ini, Indonesia sendiri telah melakukan berbagai terobosan dalam sistem pembayaran digital. Di antaranya melalui pengembangan QRIS, BI Fast, dan adanya tim percepatan perluasan digitalisasi daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi. Indonesia dan keempat negara ASEAN ini sudah berkomitmen untuk memiliki multilateralisme dan regional payment connectivity yang bergerak secara bilateral. Pembayaran regional yang dimaksud meliputi QR standar, fast payment, dan juga mata uang lokal yang segera akan terkoneksi antar satu sama lainnya. Tercipta kesetaraan dalam sistem pembayaran digital antar negara akan menciptakan kemudahan akses pembayaran. Sebagai contoh, jika kita berkunjung ke negara Thailand,
Kita bisa menggunakan QR Indonesia Standar untuk bertransaksi ketika kita berbelanja oleh-oleh ataupun melakukan transaksi pembayaran saat makan di restoran. Saat bertransaksi melakukan pembayaran, secara otomatis jumlah yang kita bayarkan akan langsung dikonversikan ke mata uang Baht Thailand. Selain kemudahan akses pembayaran, dampak positif lain yang bisa kita rasakan adalah dari sisi keamanan. Adanya fasilitas kemudahan bertransaksi membuat kita sebagai turis tidak perlu lagi membawa banyak mata uang asing tunai saat berkunjung ke 4 negara yang telah bekerja sama dengan Indonesia. Karena membawa banyak uang tunai tentu tidak praktis dan tidak aman. Begitu pula sebaliknya. Ketika turis yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina datang berkunjung ke Indonesia, para turis juga bisa melakukan transaksi pembayaran menggunakan QR saat berbelanja di Indonesia. Pembayaran lintas negara menjadikan transaksi menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Dengan adanya kerjasama ini, maka kelima negara ASEAN akan dapat saling terhubung dalam sistem pembayarannya, baik untuk pengiriman uang ke rekening bank atau dompet digital secara langsung. Dan biaya yang dikenakan juga sangat rendah, serta aman. Ini adalah kemajuan besar yang ditunjukkan oleh negara ASEAN kepada dunia. Segala kemudahan akses pembayaran akan memberikan dampak besar bagi perekonomian kita, khususnya sektor pariwisata, perdagangan, dan UMKM, sehingga akan mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Kerjasama ini merupakan sebuah kemajuan pesat dalam transformasi ekonomi digital, khususnya di sektor keuangan, yang tidak saja memberi kemudahan pada konsumen, tetapi juga pihak produsen untuk bisa meraih market yang lebih besar di masing-masing negara tersebut. Saat ini, transformasi digital berkembang pesat dan masyarakat dituntut harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Presidensi G20 bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kemajuan industri ekonomi digital di Indonesia berdampak positif bagi masyarakat luas. Semoga penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga kita juga bisa mengatasi segala tantangan besar dalam menyambut transformasi ekonomi digital yang akan berdampak pada persaingan pasar yang semakin berat. Bersama saya Yanti, Speak Up.